Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maisaroh dari Fakultas Ekonomi Bisnis semester 5. Saya ingin menyampaikan materi tentang otoritas moneter. Yang pertama, saya akan membahas tentang otoritas moneter di Indonesia. Otoritas moneter adalah suatu cerita yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mempunyai tujuan agar otoritas moneter dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan dan terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian. Undang-undang tentang Bank Sentral yang baru ini pada dasarnya memberikan kewenangan yang besar kepada Bank Indonesia untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Dengan kata lain, Bank Indonesia ditempatkan sebagai otoritas moneter di Indonesia, sedangkan Dewan Moneter ditiadakan. Meskipun otoritas moneter tidak terletak lagi pada pemerintah tetap mempunyai akses tertentu dalam mempengaruhi kebijakan moneter. Namun, pada akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Undang-undang yang baru ini bukan menggantikan undang-undang sebelumnya, tetapi merevisi beberapa pasal serta menambah beberapa pasal baru. Status dan model Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari tangan pemerintah atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya 2 miliar rupiah dan harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10% dari seluruh kewajiban moneter yang dananya berasal dari cadangan umum atau hasil dari revaluasi aset. Selanjutnya, tujuan dan tugas. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Kemudian tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Di samping tugas-tugas tersebut, Bank Indonesia juga mempunyai tanggung jawab dan kegiatan lain dalam kaitannya dengan pemerintah, hubungan internasional, akuntabilitas, dan anggaran. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter. Yang ketiga, memberikan kredit. Yang keempat, melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Yang kelima, mengelola cadangan devisa. Dan yang keenam, menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Kemudian tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang pertama, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggara jasa sistem pembayaran. Yang kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang keempat, mengatur sistem clearing antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Yang kelima, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Yang keenam, menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Dan yang terakhir, sebagai satu-satunya lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran. Selanjutnya, tugas mengatur dan mengawasi bank. Yang pertama, menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip-prinsip kehati-hatian. Yang kedua, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung. Yang keempat, mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank.
Yang kelima, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian hubungan dengan pemerintah. Yang pertama, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan memberikan bunga atas saldo kas pemerintah sesuai peraturan perundangan. Yang kedua, Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain, termasuk kewenangan Bank Indonesia. Yang keempat, Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Yang kelima, dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Yang keenam, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit pada pemerintah. Dalam kaitannya dengan hubungan internasional, Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kegiatan, yaitu Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional, dan dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional atau lembaga multilateral adalah negara. Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Kemudian akuntabilitas dan anggaran. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, anggaran, dan transparansi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menetapkan hal-hal, yaitu yang pertama, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada DPR dan pemerintah pada setiap awal tahun anggaran. Yang kedua, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan triwulan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dan pemerintah. Yang ketiga, laporan tahunan dan triwulanan tersebut dievaluasi DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia. Yang keempat, laporan tahunan dan triwulanan tersebut juga disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam berita negara. Yang kelima, apabila DPR memerlukan penjelasan, Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan secara lisan dan tertulis. Yang keenam, setiap awal tahun anggaran Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa. Yang ketujuh, untuk membantu DPR melakukan pengawasan bidang tertentu terhadap Bank Indonesia, dibentuk badan supervisi yang berkedudukan di Jakarta dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia. Yang ke-8, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indonesia atas permintaan DPR apabila diperlukan. 9. Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender. Dan yang ke-10, selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia. 11. Selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusun laporan keuangan tahunan Bank Indonesia. Selambat-lambatnya 7 hari setelah laporan tersebut selesai disusun, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan. Selambat-lambatnya 90 hari sejak pemeriksaan, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR. Dan yang ke-12, Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa. Yang ke-13, surplus hasil kegiatan Bank Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu 30% untuk cadangan tujuan. Namun selama penyelesaian bantuan likuiditas, Bank Indonesia belum berakhir, cadangan tujuan ditetapkan hanya 10%. Yang kedua, sisanya dipupuk sebagai cadangan untuk sehingga jumlah modal dan cadangan umum mencapai 10% dari seluruh kewajiban moneternya. Jika masih ada sisa surplus, sisa itu diserahkan kepada pemerintah. Yang ketiga, apabila terjadi resiko pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Indonesia yang mengakibatkan modal kurang dari 2 triliun rupiah sebagai atau seluruh surplus
tahun berjalan dialokasikan untuk cadangan umum guna menutup resiko tersebut. Jika masih kurang, pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut setelah mendapat persetujuan DPR. Dan sepanjang belum diubah melalui peraturan perundangan, surplus Bank Indonesia tidak dikenakan pajak. Yang ke-14, Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Yang terakhir, Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan DPR. Dana untuk penyertaan ini hanya dapat diambil dari dana cadangan tujuan. Dewan Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri atas seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior, dan sekurang-kurangnya 4 atau sebanyak-banyaknya 7 orang deputi gubernur. Dewan Gubernur dipimpin oleh gubernur dengan deputi gubernur senior sebagai wakil. Persyaratan Dewan Gubernur: yang pertama, warga negara Indonesia; yang kedua, memiliki integritas, akhlak, moral yang tinggi; yang ketiga, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum; yang keempat, antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang memiliki hubungan keluarga sampai sederajat ketiga dan besan. Yang kelima, anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan manapun juga dan merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut. Selanjutnya yang B, kebijakan moneter. Ruang lingkup kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output, keseimbangan, dan kemakmuran masyarakat. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif merupakan suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar untuk mempercepat recovery. Dan kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar yang disebut juga dengan kebijakan uang ketat untuk menghindari overheating. Tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Oleh karena itu, kebijakan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran yang mantap. Banyak yang mempertimbangkan stabilitas harga sebagai tujuan yang paling utama di negara yang sedang berkembang karena di negara berkembang mengalami inflasi dan juga dirasakan bahwa kebijakan moneter lebih efektif dalam menghadapi inflasi dibanding dengan kebijakan fiskal. Tingkat jumlah uang yang beredar harus dapat mengimbangi pertumbuhan ekonominya. Untuk menghindari deflasi, dengan demikian dapat diharapkan bahwa kebijakan moneter dapat memperlancar jalannya pertumbuhan ekonomi dalam mencapai tingkat yang lebih tinggi. Alat kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan menjalankan instrumen atau alat kebijakan moneter sebagai berikut. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Yang kedua, fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Yang ketiga, rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Yang terakhir, himbauan moral. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Prinsip-prinsip kebijakan moneter. Prinsip-prinsip yang sering digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan moneter khususnya di negara-negara berkembang adalah: yang pertama, memiliki satu sasaran utama, yaitu sasaran inflasi yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian dan acuan kebijakan moneter. Yang kedua, bersifat antisipasif.
Mengingat adanya efek tunda kebijakan moneter, kebijakan yang diambil akan berakibat pada masa dating. Yang ketiga, mengikatkan diri kepada aturan, tetapi cukup fleksibel dalam operasionalnya. Yang keempat, transparan dan berakuntabilitas. Terakhir, kebijakan moneter di Indonesia. Sebagai salah satu bagian dari integral dari kebijakan ekonomi makro, kebijakan ekonomi Indonesia mempunyai peranan penting di dalam pembangunan nasional sehingga kebijakan moneter lebih diarahkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan termasuk pendapatan dan perluasan kesempatan kerja serta kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Oleh karena itu, kebijakan moneter di Indonesia memiliki jangkauan yang luas. Untuk itu, Bank Indonesia sebagai pelaksana otoritas moneter tidak hanya mengatur jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan real perekonomian, tetapi juga mempengaruhi alokasinya sedemikian rupa sehingga dapat mendorong kegiatan produksi dan investasi, terutama pada sektor-sektor yang mempunyai dampak ganda besar, banyak menggunakan tenaga kerja serta mendorong usaha-usaha golongan ekonomi lemah. Dalam pelaksanaannya, kebijakan moneter di Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai hambatan baik bersifat eksternal maupun internal. Kelembagaan efektivitas kebijakan moneter masih belum maksimal. Tingkat monetisasi yang diukur dalam nisbah likuiditas perekonomian terhadap produk nasional bruto masih relatif rendah, yaitu sekitar 28%. Tingkat penggunaan jasa perbankan juga masih relatif rendah, yaitu sekitar 50%. Sementara di negara-negara maju telah mencapai 75%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi otoritas moneter. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.